Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur malam ini bertepatan dengan 7 Syawal 1441 Hijriah. Setelah sekian lama kita tidak bersama untuk mengadakan kajian online. Dan alhamdulillah malam ini Allah pertemukan saya dengan Arjuan, dengan Ustadz Afdol dan Ustadz Santoso. Kalau Ustadz Santoso tadi kami ketemu di masjid, jadi saya culik aja. Jadi langsung aja kita kajian Ustadz gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur pasca new normal ini masjid-masjid kembali kemudian dibuka dan kembali kita sholat berjemaah gitu ya. Tidak lupa salawat kepada untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersama jaringan Dai Brainer dan juga keberadaan hari ini di studio mini Andalusia Indonesia kerjasama setiap Sabtu malam insya Allah izin Allah akan mengadakan kajian online ini dengan tema-tema yang tentunya berubah-berubah setiap pekannya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang emas ya, bersama Mas Santoso. Dan alhamdulillah ini di hadapan saya ini manas-manasin nih sepertinya ya, ada emas. Apakah ini mau dibagi-bagikan? Ya. Ini ada berapa? 2 gram. Jadi gini teman-teman, ada seorang yang membeli emas ya, di hari kelahirannya. Dia setiap hari kelahirannya beli emas 5 Juli. Nanti 6 bulan ke depan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ya kan, Desember, Januari, itu harganya naik 10%. Lalu dia bertanya kan, properti mana yang 6 bulan ada kenaikan 10%? Deposito mana yang ada kenaikan 10%? Gitu ya? Jadi saya mulai berpikir juga ini. Jadi saya mungkin sampai Ramadan kemarin tuh Ustaz, tanpa saya sadari, ketika ada orang bertanya bagaimana tentang nisab daripada zakat ketika dia punya penghasilan ya, kan pekerjaan orang tidak hanya dari petani gitu, dari dosen dan seterusnya. Saya bilang ya ulama menetapkan jumhurnya 85 gram emas. Kali ini aja 500.000. Terus ada mahasiswa pasca sarjana waktu saya ngajar, Pak, dia bilang, mana ada emas lagi yang 500.000 per gram. Dan Masya Allah, update harga emas hari ini, mungkin 30 Mei ini, mungkin Ajuan lebih familiar ya. Berapa per gram? 900.000. Coba ya. Harga emas 900.000. Kita masih 500.000 pikirannya. Coba percepatan. Kalau anak sekarang usia 10 tahun ya, 18 tahun usianya besok mulai kuliah, kita sudah punya emas gitu ya. Dan ini suatu yang memang kata orang itu tidak investasi, saya mengatakan emas investasi. Tentu sebelum kita investasi ya edukasi. Mungkin teman-teman di sini yang sudah biasa menabung emas ya, sudah berbisnis bahkan untuk jual emas, bahkan nggak perlu ada lapaknya sekarang ya. Saling percaya saja dan ini benar-benar emas gitu. Ustaz mau? Baik, alhamdulillah malam ini kita diskusi tentang emas ini. Mungkin saya mulai dulu dari Ajuan ya dan Afdal. Tapi sebelum ke Ajuan, kita bicara tentang sejarah sedikit mungkin Ustaz ya. Sama Buya kita, Dr. Santoso. Itu sampai ke uang kertas ini gimana ceritanya? Fiat money. Padahal kan mata uang itu yang benar kan dinar gitu ya. Dan ini menarik ya. Nah, lalu berubah menjadi uang kertas ya, yang
sebenarnya kalau kita jujur kan daripada objek itu dengan nilainya belum tahu sama. Kalau ini kan benar ya, nilainya memang sekian. Memang segitu, ya. Gitu ya. Gimana dari sejarah? Ya sekilas saja ya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emas ini kan sebenarnya alat tukar yang sejak awal itu dipakai oleh umat manusia. Kenapa kok alat tukar ini menggunakan emas? Sebenarnya filosofinya adalah karena emas ini adalah satu benda yang nilainya itu relatif stabil. Kalau namanya alat tukar kan sama dengan alat ukur. Iya. Sehingga karena alat ukur dia harus stabil ya. Kalau alat ukur itu tidak stabil, maka tidak bisa dipakai untuk mengukur. Maka emas ini dalam sejarah merupakan alat tukar yang sangat dipercaya, gitu, reliable dalam bahasa statistiknya ya, sangat reliable sekali dipakai. Dalam sejarah kebudayaan emas menjadi ukuran, Di dunia Islam juga begitu. Di dunia Islam juga emas ini menjadi sebuah standar nilai tukar yang cukup dihargai. Nah, tetapi dalam konteks sejarah kan emas ini sebuah kekayaan yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi sebuah kekuasaan. Yang artinya mereka yang menguasai emas, mereka sebenarnya akan menguasai dunia. Oh, Masya Allah. Dunia. Masya Allah. Nah, ini menjadi sebuah dilema akhirnya kan, jadi sebuah dilema. Ketika ada kekuasaan tertentu yang menghendaki ingin menguasai dunia, maka dia harus mencari cara. Kalau dia tidak mempunyai emas, maka dia harus mencari cara supaya emas ini bisa tergeserkan. Kalau kita belajar sejarah, ini masa kolonialisme itu kan spiritnya 3G. G yang pertama gold, yang pertama itu emas, ya kan? Gold, emas. Yang kedua glory, kekuasaan. Yang ketiga baru gospel. Gospel ini visi mulia untuk mengembangkan ajaran kekristenan. Tapi sebenarnya di balik itu adalah upaya sebenarnya untuk menguasai emas, supaya emas ini tidak ada lagi di kekuasaan terutama kaum muslimin. Jadi yang uang kertasnya disebarkan, cadangan emasnya mereka sebelum simpan. Nanti akan ke sana arahnya, kan? Maka kemudian karena ini menjadi tidak efektif, maka kemudian diambillah strategi yang lain. Apa strateginya? Strateginya bagaimana kemudian nilai tukar ini secara hegemoni dirubah. Tidak lagi emas yang memang sulit dikendalikan oleh kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia ini, dengan apa? Dengan nilai kertas. Yang bentuk kertas ini dia kendalikan sebenarnya rupa. Kertas ini kan sebenarnya sama dengan koran sebenarnya. Kertas koran di bank dia tidak berharga. Kapan dia berharga? Ketika dia ada legitimasi. Dari mana dia mendapatkan legitimasi? Ada bank namanya Bank Dunia. Yang Bank Dunia itu melegitimasi dengan norma tertentu, dengan nilai tertentu, ini bernilai. Nah, kemudian seluruh mata uang emas dihancurkan. Terakhir tahun 60-an Arab Saudi mengakhiri mata uang emas sebagai mata uang nilai tukar yang ada di negara mereka. Hancurlah sekarang. Tapi suatu saat itu akan bisa kembali. Dan sekarang sebenarnya orang sudah mulai terbuka lagi bahwa emas ini adalah nilai tukar yang sulit sekali sebenarnya untuk dijatuhkan. Kenapa? Karena emas ini sangat stabil. Kita punya emas sekarang, nilainya tahun depan tadi sudah naik kan? Iya. Dan emas itu tidak diapa-apain tuh, tidak perlu dipupuk. Nggak basi ya? Nggak basi. Oh, 10 tahun lagi, tetapi
dibandingkan misalnya kalau kita menyimpan uang kertas itu kita simpan 5 tahun lagi, apa yang terjadi? Itu sudah tidak ada artinya. 10.000 sekarang itu kita belikan nasi uduk 5 tahun lagi mungkin sudah ada laku. Iya. Tapi 1 gram sekarang, Masya Allah. kita belikan nasi uduk besok, itu sudah sah, pedagangnya bisa kita turun. Iya. Begitu ya. Sehingga sekarang orang sudah terbuka wacananya bahwa kayaknya ini yang lebih bisa menjamin kekayaan orang itu terhargai. Sebab kalau dihargai dengan kertas, besok itu akan menjadi tumpukan koran yang tidak berarti. Masya Allah. Jadi memang ini sesuatu yang bagian dari dalam perjalanan ini Iya. Sejarah peradaban Islam itu Iya. dengan dinar dan dirhamnya. Iya. Dan dia juga merupakan sebuah investasi. Betul. Jadi karena nilainya terus akan bertambah. Kalaupun dia berkurang ya sesaat saja ya. Ini kan turun naiknya barangkali karena resesi, karena pengaruh politik juga. Ya, itu ya. Oke. Baik, Ajuan sekarang sepertinya praktisi emas ya. Tapi jarinya nggak ada emasnya gitu. Nggak ada ya. Low profile aja ya. Tapi emasnya banyak nih. Baik, setelah menggeluti emas itu, Ajuan apa yang bisa di-share lah ke masyarakat agar kita ini juga punya kesadaran untuk kemudian bisa syiar emas, memiliki emas gitu ya. Mungkin dari sisi-sisi yang Ajuan alami lah ya terkait emas yang mungkin antum geluti hari ini. Ini emas apa namanya? Namanya emas IOA Gold, Ustaz. Tapi kalau saya melihatnya seperti bulat-bulatnya seperti dinar ya. Oh, Masya Allah. Baik Ajuan, mungkin bisa kasih pandangan juga terkait emas ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ana Juan, alhamdulillah sudah bergabung menjadi seorang agent of gold di IOA Gold sejak bulan November 2019 dan kadallah memang pada saat itulah IOA Gold ini muncul, Ustaz. Masya Allah. Tahun 2019. Baru ya? Ya, baru. Tapi sejarahnya panjang IOA Gold ini bisa terbentuk ataupun munculnya di bumi kita Indonesia gitu ya. Jadi kita bermula dari satu komunitas yang namanya komunitas PPA, pola pertolongan Allah, yang dimana di situ kita diajarkan ketahuidan yang lebih dalam lagi, membawa atau mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali lagi ke Allah dengan cara-cara Allah gitu. Yang mungkin selama ini kita banyak mengedepankan logika, mengedepankan ikhtiar yang kita rasa semua itu bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri gitu. Dan pendek cerita, akhirnya salah seorang pengusaha emas itu ikut dalam training IOA Gold. pola pertolongan Allah. Iya. Ikut dalam training tersebut sehingga akhirnya beliau itu merasa terbuka hatinya dan mewakafkan usahanya inilah untuk kemaslahatan umat. Mewakafkan. Iya. Masya Allah. Jadi lahirlah IOA Gold di bulan 11 2019 dan kita alumni yang langsung saat itu merasa ini apa ya? Pertama kita nggak ngerasa ini suatu peluang bisnis yang menguntungkan gitu, tapi kita ngerasa ada satu hadis ya bahwasanya nanti satu kaumku suatu zaman nanti bakal akan kembali ke emas dan perak gitu ya. Akhirnya kita bergabung dan alhamdulillah ternyata dari saya bergabung itu yang hanya modalnya hanya sekitar ada tuh kemarin yang 0,16 keping, 0,2-nya 64 keping dan yang 0, sekian keping gitu. Saya bawa pulang dan itu ternyata banyak yang berminat gitu kan, mulai sadar apa sih emas gitu. Dan sembari saya pelajari lagi ternyata emas ini salah satu instrumen untuk menjaga value aset kekayaan kita yang mana yang mungkin kita udah 1 bulanan capek nyari ya dapat gaji dan ternyata kalau misalnya kita tabungan itu ke rekening
mungkin sebulan 2 bulan malah merosot Nilainya nilainya ya. ya. Belum kena biaya administrasi, rekening, bla 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 dan macam-macamnya itu ya. Jadi akhirnya ternyata di sini sembari kita menabung bisa juga menjalankan usahanya. Oh, Masya Allah. Jadi begitu kita jadi kayak seperti tukang sayur, tukang buah gitu kan, dia terbantu karena di Iwadul ini kepingannya dari 0,1, 0,2 hingga ke 5 gram. Jadi kemampuan dari masyarakat yang menengah ke bawah itu sangat-sangat terbantu. Jadi siapapun saat ini bisa memiliki emas. Tidak hanya mungkin saudara-saudara kita yang punya kemampuan berkecukupan, tapi mereka juga yang hanya dengan 100.000 saat saya bergabung itu bahkan cuma 98 ribuan gitu. Itu sudah bisa memiliki 0,1 gram emas. Gitu. Berarti harganya terjangkau ya? Iya, di Dan awal. kemudian orang-orang yang hanya punya kemampuan 118.000 lah katakan ya, harganya kan berubah terus ya. Saat ini udah 118. Ya, ajuan kita tadi 0,1 dari sekian 0,1 itu kalau 50 keping kan berarti sudah 5 gram ya? Iya. Lebih Iya, kurang ya? benar. Masya Allah itu. Jadi ada orang yang menabung kan dan nilainya terus akan Tambah. ya itu tadi, mana ada kira-kira deposito 6 bulan naik 10% gitu. Iya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi yang merokok bisa juga itu berhenti beli emas ya, karena 600.000 1 bulan. Yang sudah mulai kembali ke akal sehat. Iya ya, Masya Allah. Baik. Kalau antum sendiri, Ustaz Afdal, mungkin juga sudah ada kecenderungan ya untuk berinvestasi emas ini ya. Ya, Untuk- alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, bisa Ustaz. sedikit berkisah gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, Jadi, memang kalau kita berbicara emas ini adalah investasi seumur hidup. seumur hidup. Seumur hidup. Masya Allah. Ya, karena memang sesuai dengan hadis tadi, memang suatu saat nanti memang umat Muslim, umat Islam ini akan kembali ke dinar dan dirham, Emas ya, dan emas dan perak. perak. Hmm. Kemudian keuntungan kita berinvestasi di emas ini Iya. itu mengajarkan kita umat Muslim ini tentang pembayaran zakat yang sebenarnya. Iya. Oh, Masya Nah, Allah. belajar kita bagaimana cara mengukur zakat yang sebenarnya itu Ukurnya dari. dengan zakat Nah, ya. ini. Masya Allah. Karena kan selama ini memang kebanyakan kita umat Muslim ini untuk membayar zakat itu kan karena tolok ukur yang resmi dari jumhur itu kan emas dan perak. Iya. Yang menjadi tolok ukur semua zakat-zakat di bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, ketika umat Muslim sudah dikasih literate atau pemahaman tentang pentingnya berinvestasi di emas, itu otomatis secara tidak langsung dia akan memahami makna dari zakat tadi. Masya Allah. Nah ini penting memang Ustaz Didi ya. Karena saya pribadi memang sampai saat ini investasi itu memang di emas. Alhamdulillah. Karena kalau di perak agak jarang. Iya. Agak jarang ya. Agak jarang. Dan tadi juga saya selalu menyarankan memang kita sebagai umat Muslim ini, terutama kan dulu Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kita untuk safety atau menabung itu ya dengan emas dan perak. Ya, saya ingat dulu ketika sebagian dari harta rampasan perang itu, Ghanimah. ya ghanimah itu kan mayoritasnya itu adalah emas dan perak. Masya Allah. Jadi memang tidak salah ya Allah Subhanahu Wa Taala istilahnya menetapkan tolok ukur perekonomian itu adalah emas dan perak. Nah, dan itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Buya Santoso tadi, bahwasanya sekarang itu dari dulu sebenarnya itu para penguasa-penguasa itu yang 3G tadi, ya glory itu kan kekayaan. Ya, kekayaan itu ya emas sebagai tolok ukurnya. Mungkin bagi rekan-rekan yang suka bermain game saja ini kan, itu kan tolak ukurnya itu kan Emas. pasti koin iya. emas. Allahu Akbar. Main apapun juga itu, game online apapun saja itu tolak ukurnya pasti koinnya gold. Gak akan ada selain gold yang paling tinggi. Silver, benar. Kita karena jarang main game online. Iya. Jadi nggak tahu kita. Iya. Padahal itu benar ya. Semua game apa saja. Masya Padahal Allah. yang buat game itu kan Yahudi itu. Iya. Karena mereka tahu nilai tertinggi alat tukar itu adalah emas. Allahu Nah, Akbar. itu luar biasa Ustaz Yudi. Ya. Seperti itu. Masya Allah. Pengalaman saya seperti itu. Jadi
memang sebelum kita berinvestasi ya edukasi begini. Edukasi ya. Walaupun tadi Ustadz Afdal sampaikan sederhana aja, permainan game anak-anak pun itu ketentuan bonusnya ya, itu juga emas tadi dari poin-poin itu. Jadi balik ke ajuan ya. Ini kan baru proses tahun ya sebagai seorang agent ya daripada bisnis emas ini. Dan ternyata permintaannya semakin hari semakin tinggi. Berarti kesadaran sebuah awareness dari masyarakat juga semakin bagus ya. Iya. Memang benar begitu ya. Benar. Oh gitu ya. Terus kendalanya apa aja? Kalau kita berbisnis emas ini kan sekolahnya katanya tinggi juga Ustaz. Karena ada yang palsuin, katanya nggak 24 karat. Kalau ini kan hebatnya ini, wah, Scofindo ya, ada lisensi ya, luar biasa. Saya jadi tertarik juga, karena ada yang 0,1 ya. Baik, bisa cerita itu gimana permintaan itu memang hari ini cukup bagus gitu. Iya. Jadi kita dimulai kemarin tuh membawakan Iwago ini ke Kota Pekanbaru sekitar mungkin hanya di bawah 10 orang agent start. 10 orang agent. Iya, yang saat itu kita ikut international gathering di Jakarta dan setiap bulannya bertambah. Jadi kan si agent ini siar ya, siar manfaat emas itu apa, menjaga nilai dari harta, tidak terjadi perampokan yang secara legal itu tadi, yang namanya inflasi ya kan. Jadi semakin bertambah semakin sadar. Jadi dan dibuktikan juga bahwasanya saat kita beli di bulan 11 bulan 12 itu harga nilai uang 100.000 itu bisa membeli cakup barang belanjaan gitu ya tadi ya. Begitu nyampe ke Januari, loh kok daging udah naik nih gitu, cabai naik nih gitu kan. Jadi ternyata mulai nyadar gitu, ternyata kalau misalnya kita nggak berubah ini ya, tetap di situ bisa jadi aset kita tuh makin berkurang, kita terus. Jadi sampai saat ini kita agent itu udah sampai 57 agent. Ada ini nggak kendalanya ketika permintaan tinggi kan harga naik tuh. Produksinya kira-kira cukup memadai nggak? Kalau saat ini kan insya Allah dari pusatnya selalu supply. Ada ya. Nah, cuman kondisinya kemarin kan kita libur panjang ya. Oh gitu. Libur panjang otomatis kan pusat juga tutup dan cabang di hari pertama itu langsung diserbu. Omset kita sampai 310 satu hari itu aja. 310 juta ya. Oh iyalah emas ya kan. Iya. Masya Allah. Jadi betul-betul menjanjikan. Jadi teman-teman si agent maupun reseller yang tadinya niatnya cuma nabung mengalami percepatan dari hasil tabungannya. Yang mungkin dulu dia nabungnya menganggaplah 1 gram ini nanti tahun depan bisa meningkat ataupun harga masih naik ya tak? Tapi dengan cara beliau mendistribusikannya lagi ke konsumen, ada selisih margin dan si konsumen tadi, si reseller atau agent tadi itu membelikannya kembali ke dalam bentuk emas. Akhirnya emasnya semakin bertambah. Jadi kita memang mengedukasi kalau bisa hasil margin itu tadi diemaskan kembali sehingga ada buyback ya. Iya, penumpukannya terus di emas terus. Masya Allah. Baik. Kembali ke Ustadz Afdal ya. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu kita kan di Indonesia ini ada bencana alam seperti gempa, tsunami. Ini apa benar ada seorang yang punya ATM kemudian datang ke mesin ATM tapi kan mati listriknya, nggak bisa ambil. Kemudian dia datang ke penjual, dia bilang, "Bu, saya titip deh ATM-nya sampai kondisinya nanti sudah baik." Nah, saldo di ATM saya ini banyak gitu, ada ratusan juta. Tapi yang punya lontong itu nggak percaya, nggak percaya. Tapi ketika Ustadz Afdal dalam kondisi itu membawa emas, contohnya begini ya, teman-teman bisa lihat ya, dikasih ke ibu tukang lontong itu, walaupun hanya 2 gram ya, ini ada 0,2 gram ya, 0,2
4,2 gram sekarang berapa? 200 lah Pak. Iya, Menurut antum benar ya? Ibu itu maunya menerima ini daripada ATM yang mengaku saldonya banyak, Ustaz ya? pastilah, karena begini Ustaz. Karena ini jelas kan wujudnya ada. Wujudnya ada. Wujudnya, jadi trustnya itu tingkat kepercayaan customer atau Iya. orang terhadap nilai suatu barang Ini yang itu benar. kan. Bisa Ustaz ulangin. Ya. Trustnya tadi. Iya, trustnya itu kan. Jadi kan kalau kita di ekonomi itu kan perlu itu kan kepercayaan. Iya. Nilai itu muncul kalau barangnya ada. Iya. Ya. Kenapa seperti yang sampaikan tadi Ustadz Santoso, sebenarnya uang giral kita itu, uang kertas kita itu kan sebenarnya seperti selembar kertas koran gitu kan. Dia itu berharga karena ada legitimasi saja. Disepakati bersama kan gitu. Sementara nilainya tidak seperti Ya, itu. tidak seperti itu gitu kan. Nah, kecuali kalau emas ini kan nilainya tadi stabil. Iya. Karena dia bersifat reliable, jadi orang percaya. Iya. Dia tingkat kepercayaan orang pasti lebih kepada emas. Nah, jadi memang tolak ukurnya itu emas ini sangat trust ya, memberikan kepercayaan penuh karena bentuknya jelas nampak gitu. Dan emas ini saya rasa zaman korun saja kan, emasnya masih berserak-serakan dan tidak berubah bentuk emas itu. Iya. Dan nilainya tetap. Nilainya malah naik. Masya. Kalau kita lihat misalnya di kisah Ashabul Kahfi misalnya kan, yang dia tidur satu malam, pas dia mau belanja beli roti, ternyata uangnya itu sudah berbeda kan. Terkejut ketika dia ngasih emas sekian ini kan, Iya. ini berapa banyak rotinya, bisa jadi kebeli sama tukang rotinya. Nah, jadi seperti itulah. Iya, Ya. iya. Jadi trust dari seseorang itu yang pertama terhadap yang bernilai itu adalah bentuknya harus ada. Iya. Dan emas sudah memiliki itu. Ya. Nah, itu seperti itu. Masya Allah. Memang ini luar biasa ya. Jadi kalau 1 dinar itu kan 4,25 gram ya. Ya. Berarti 1 dinar di masa Rasulullah membeli 1 ekor kambing. Dengan 1 dinar hari ini juga dapat 1 ekor kambing. Bisa lebih. Tapi 100.000 ya di zaman dulu mungkin dapat sepeda kan? Sepeda ya. Zaman saya kecil ya. Tapi 100.000 hari ini dapat ban sepedanya gitu ya. Iya, iya. Karena nilainya kan Nilainya turun terus Ya, ya. betul. Gitu. Bannya ya nggak sama pleknya. Enggak, bannya aja gitu. Jadi ke Ustadz Santoso. Iya. Sedikit ini sebelum kita kembali ke ajuan, kira-kira masyarakat ini cara mudahnya nanti bisa memperoleh emas ini gimana ya? Sebelum ke ajuan, seorang praktisi juga di EOA agar tidak tergolong gitu, Ustaz. Al-hakumut takasur. Jadi kita kan investasi nih, Iya. sudah punya 0,1, mana sih 0,1 nih? Ada ajuan? Ini Tat. Oh ini ya, Iya. nih ada yang mau datang nih. Udah yang punya 1, pengen 2, pengen 3. Akhirnya kan banyak gitu. Iya, iya, iya. Ini kan jadinya nanti menumpuk-numpuk. Ah. Gimana tuh? Ah. Oh, nanti benangnya gimana? Iya. Antara investasi dengan al-hakumut takasur. Harta zurtum. Gitu. Ustaz. Kita mau investasi, Ah. tapi kita akhirnya menumpuk-numpuk emas tuh. Sebenarnya tidak cuma berkaitan dengan emas ya, Oh gitu. tapi berkaitan dengan seluruh yang namanya kekayaan. Oh. Bagaimana kekayaan dan termasuk diantaranya adalah emas. Iya. Itu bagi kita bukan menjadi kepemilikan yang absolut. Banyak orang yang menganggap kita ini pemilik absolut atas apa yang sudah ada. Padahal kita agent of trust. Ya, Ya, kita kan orang yang diamanahkan oleh Allah. amanah pemilik emas. sesungguhnya ke sana. Maka itulah bedanya kaum sekuler dengan kita. Sederhana aja teorinya. Orang sekuler tentu menganggap karena dia tidak ada keyakinan dengan hari akhir, hari pembalasan dan seterusnya, maka ya itu miliknya, suka-suka dia lah gitu kan. Tadi Ustaz Abdul sampaikan, kalaupun kita investasi emas, jika punya emas, justru berkaitan itu kayak korelasinya dengan zakat. Dengan ya. zakat, dengan zakat. Ya. Tetapi ketika kita adalah seorang muslim, maka ketika kita memiliki sesuatu itu kan bagian dari amanah. Justru beramal soleh. Karena di situ ada pesan rahmah kita ini, kaum muslimin ini kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu berarti kita harus memiliki sesuatu yang memberikan kebaikan untuk orang lain. Ketika kita memiliki emas yang banyak segudang, itulah sesungguhnya potensi kita memberikan kebaikan untuk sesama kita. Maka kemudian kita ada zakat, ada infak, Ada wakaf. wakaf trainer, ada sedekah dan seterusnya. Jadi ini saya pikir adalah paradigma
siapa yang menghendaki kenikmatan dunia, maka nutihi minha, kami berikan. Tapi minha aja, minha. Tapi siapa yang menghendaki kenikmatan akhirat atas apa yang kita miliki sekarang ini, nazid lahu fi harfi, pasti akan kami tambah nikmatnya kelak di akhirat, akan dilipat gandakan. Dan di dunia kita memiliki kedamaian dan ketentraman ketika kita sematkan harta dan kekayaan kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada salahnya seorang muslim memiliki kekayaan, karena justru dengan itu kita bisa berjihad ekonomi. Justru apalagi ketika kita berdakwah kan, kita bicara dakwah kan, dakwah itu bekalnya kan bi amwalihim dulu kan. Iya, baru anfusihim. Makanya itu berdiri jaringan daipreneur. Kemudian kita mendirikan jaringan daipreneur yang orientasinya adalah supaya para dai ini berdaya dan berwibawa. Ya. Berdaya karena dia memiliki materi yang cukup, amwal, dan berwibawa karena dia memiliki izah. Masya Allah. Bisa berjuang dengan jiwanya. Tadi ada yang menarik juga nih, ajuannya di grup. Kalau nggak salah antum yang share ya. Iya. Jadi ada orang yang cepat-cepat itu menyimpulkan ketika dia lihat di sebuah kampung itu orangnya sholatnya nggak khusyuk, dia bilang. Iya. Nggak berdiri, Tidur semua. Ternyata di kampung itu orangnya pada lumpuh semua gitu. Yang kedua di situ orangnya katanya makan bangkai apa itu, karena miskin, nggak ada yang dibangkan lagi. Jadi ketika kita punya emas, kemudian kita keluarkan zakatnya. Berarti kalau semakin banyak emasnya kan semakin banyak zakatnya. Benar saat ya. Apalagi kita ingin memang ya menyalurkannya untuk kampung-kampung miskin ya. Iya. Kemudian ada Ya. tambahan sedikit ini. Ya. Memang kegiatan seperti yang dilakukan oleh Aiman ini adalah mengembalikan kepada as-sunnah itu. Ya, Ya. Masya Allah. Karena secara tidak langsung nanti kalau kita sudah terbiasa menjadikan emas sebagai alat tukar, ya kita nggak tahu ya atas izin Allah, kalau Allah bisa jadi ini nanti akan menjadi alat tukar seluruh dunia. Iya, karena manfaatnya Luar biasa. Ini adalah bentuk values yang sangat nyata, ya, dan trustnya itu orang seperti tadi sampai Mas Yudi, orang percaya ini. Ketika misalnya kita mesin ATM rusak, jadi orang akan percaya bahwasanya emas ini memiliki nilai tinggi. Orang tahu, siapapun itu tahu, anak kecil dia tahu. Iya. Karena di game tadi kan jelas emas itu harganya sangat tinggi. Iya. Seperti itu. Dan Iya. satu lagi adil. Adil ya. Dimanapun emas itu nilainya akan sama. Allah. Berbeda dengan kita pakai rupiah ya. Iya. Terhadap dolar aja. Jangankan Sedih kita ya. sedih. Masya Tapi kalau Allah. emas adil. Iya. Baik, Ajuan, mungkin sudah banyak nih. Ke Iya. saya juga udah banyak permintaan. Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Iya, ada yang nanya dinar, Ah. ada yang nanya emas gitu harganya. Iya. Kan update terus ya, Bang. Iya, iya. Izin Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesanggupan untuk memang berinvestasi emas. Biar mudah gitu, Ajuan, masyarakat bisa menabung emas, memiliki emas itu. Bagaimana nih yang lebih mudahnya? Kalau Ajuan ngalami dalam 1 tahun nih, kabarnya emasnya udah segunung ya? Amin. Jadi Ya. teman-teman itu pada mengedukasi Tan. Memang dimulai kalau memang kita nggak mampu yang 1 gram, kita mulai dari 0,1 gram. Oke. Mungkin bisa menyisihkan dari uang belanja, uang jajan kita yang mungkin 1.000-2.000. Ketika nanti udah sampai 100-an ribu, bisa langsung dibelikan 0,1. Nah, uniknya lagi di Ewagol, ketika kita sudah bisa yang 0,1 ini sampai dengan 10 keping, itu bisa langsung ditukarkan menjadi 1 gram tanpa harus dijual dan dibeli kembali. Karena kalau emas itu kan ada harga standar dunianya, Ustaz. Ya. Jadi ketika beli harganya berbeda, ketika menjual harganya juga berbeda. Nah, harga buyback istilahnya, harga menjual itu. Nah, jadi harga buyback itu sedikit sekilas, harga buyback itu adalah harga buat konsumen yang sudah memiliki emas atau beli emas ini 1 hingga 2 tahun sebelumnya dengan keadaan kondisi dunia yang normal lah gitu. Karena kalau misalnya seperti saat ini kan adanya corona ini, itu benar-benar melambung harganya. Jadi dari Januari ke bulan Maret kemarin itu bisa sampai ya 1 gram tuh naik 200 ribuan. Oh, Masya Allah.
Nah, jadi untuk mendapatkannya sih mudah. Saat ini kita kan seperti saya bilang tadi, Pak, ada sekitar 57 ada yang daftar barusan tadi kan, 57 agent, dan agent-agent itu punya reseller semua masing-masing yang untuk mengedukasi. Jadi CR konsumen bisa menghubungi reseller atau kepada agent. Nah, nanti untuk transaksi jualnya kembali kita sarankan kembali lagi kepada reseller atau agent dan cabang ataupun ke pusat di Jakarta, karena ada nilai garansi ketika konsumen menjual emas ini ke reseller ataupun ke agentnya, karena nilainya itu standar se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke nilainya nggak boleh dipermainkan. Jadi memang sudah ada fixed price-nya. Transparan ya. Transparan dan bisa diakses di websitenya www.ioagold.id. Oh, Masya Allah. Jadi mulai dari yang 0,1 Ya. Wah, ini seperti ini kita bisa cicil. Cuman dalam transaksi ya, dalam muamalah kita harus juga memahami. Jadi kalau ada orang jual beli emas yang sifatnya utang ini kan nggak benar ya, nggak boleh. Jadi kalau kita menyebutnya saya beli emasnya sama Ustaz Abdul, nanti bayarnya bulan depan Pak ya. Nah kan kita bingung harga yang mau kita transaksikan bulan depannya atau yang hari ini. Kalau hari ini bayarnya bulan depan itu merugikan siapa gitu. Kalau bayarnya bulan depan dengan harga bulan depan itu juga menguntungkan siapa, lalu merugikan siapa gitu. Iya, jadi kalaupun mau keajuan, saya kasih 100.000, tabung 100.000. Nanti pada bulan tertentu uang saya udah berapa ajuan? 4 jutaan gitu. Kalau 4 jutaan udah dapat berapa gram? 5 gram, nah boleh. Jadi menabung artinya bukan udah transaksi ya. Kita menabung dan berbeda dengan berkebun emas ya. Yang seperti sudah banyak saya lihat itu juga ada orang berkebun emas, ya emasnya sebenarnya digadaikan lagi ya, diputar dan sehingga membayar bunga untuk selisihnya gitu. Nah, kapan dia mengambil emas yang sudah digadaikan itu kesulitan karena membayar bunga yang sudah selisih tadi. Jadi nggak mesti dipaksa ajuannya. Berapa kesanggupan kita saja. Yang penting kita sudah mulai memang ingin berinvestasi emas ini ya. Karena nilainya jauh lebih tinggi dari deposito gitu ya. Dan apalagi naudzubillah bunga ya kan itu sesuatu yang tidak dibutuhkan. Gitu. Baik teman-teman, ini diskusi kita malam ini. Saya minta mungkin kesimpulannya daripada masing-masing narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin dari Ustadz Dr. Santoso dulu ya. Beliau ini sudah lama punya emasnya. Karena di mana kemana-mana dipanggil emas. Mas Santoso. Dari Jawa Tengah ya. Iya. Ya. Boleh ambil kesimpulan. Baik, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sesungguhnya sangat sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Termasuk emas ini sebagai nilai tukar sesungguhnya adalah sesuatu yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga pasti akan sesuai. Walaupun kita ditipu dengan kertas, maka naluri itu dalam kita mengatakan bahwa emas itu sesuatu yang memiliki value paling tinggi dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita sekarang mensiarkan emas, sesungguhnya kita sedang membangkitkan kembali syariat ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa nilai tukar yang paling adil itu adalah emas. Jadi apapun yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan, termasuk perkara emas ini, nggak usah kita ragukan lagi Ustaz ya. Dari dulu sampai akhir zaman nanti memang sesuatu yang untuk kebaikan ya sesuai dengan manusia. Ya. Baik, Ustaz Abdul, mungkin ada tambahan sedikit Ustaz. Ini memang sebuah kemajuan dalam Islam sebenarnya. Kebangkitan Islam itu ketika misalnya paradigma atau pemahaman literasi of gold, pemahaman terhadap emas, masyarakat Islam sendiri itu sudah meningkat. Ya.
Malahan saya mungkin nanti mengusulkan juga ke ajuan nanti Ajuan. itu ada yang 0,01. Kecil lagi. Nah, karena begini, bisa jadi nanti dengan ada yang kecil orang belanja dengan koin ini aja lagi. Iya. Masya Allah. Jadi sudah menjadi kebiasaan kan? Di Shafik Shop ya. Nah, Iya. Oh, bisa boleh. ya? Atau mungkin ada toko-toko yang khusus bisa menerima ini. Jadi sudah mulai kita menghabit, membiasakan warga muslim kita kembali kepada alat tukar sunnah, itu adalah Masya Allah. emas. Jadi dibuat yang kecil lagi 0,01. Satu ya. Insya Allah. Mungkin kurang lebih harganya 10.000 sampai 15.000 misalnya. Emas optimasi abadi. Nah, minimal nanti kan beli produk-produk tertentu, misalnya kan tinggal alat tukarnya dengan ini. Mas ya. Nah, itu untuk membuat habit ya, kebiasaan itu kembali lagi seperti di zaman Rasulullah SAW. Jadi dikecilin lagi nih Iya, misalnya, betul. agar semua orang mampu. Ya? Mampu. Iya. Jadi orang semua punya emas dan orang pakai emas aja lagi. Ngapain kita pakai uang? Nah, gitu kan. Tidak semua orang, ini kaitan zakat tadi. Ya. Tidak semua orang mampu berzakat. Ya. Tapi insya Allah atas izin Allah semua orang mampu berwakaf. Betul. Karena tidak ada nisabnya. Ya. Tidak Iya. bisa. Nah, tidak semua orang mampu membeli 0,1 gram. Iya. Iya. Tapi suatu saat 0,0. EOA ini kan employee of Allah ya. Iya, itu saja. Dari teman-teman komunitas PPA loh. Suatu saat bisa 0,01 ya. Betul. Jadi memang orang sanggup akhirnya. Membiasakan orang Membiasakan orang familiar dengan emas. dengan emas. Betul. Baik. Mantap nih. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair, sahabat. Ajuan mungkin ada pesan. Ya pesannya mungkin Sebelum kita- pesan ini rencana mau dibagi-bagi. Ini ubud dulu ya. Oke. pengen jawabnya Oh iya. Baik. Pak, saya yakin banyak yang bertanya nih. Kalau ini hadiahnya ya. Ya, jadi e-Wagol itu adalah salah satu sarana dalam mewujudkan kesejahteraan hidup, Iya. sekaligus menjadi alat untuk mengembalikan kejayaan dengan emas. Oh, niatnya baik sekali ya. Ya. Kemudian untuk masyarakat umum yang pengen memiliki emas batangan ataupun emas yang ukuran lebih besar, Ya. e-Wagol menjadi solusinya dengan mencicil dari yang kecil-kecil hingga dia bisa menukarkan menjadi lebih besar. Jadi gitu caranya Ustadz ya. Mulai dari yang kecil akhirnya kita bisa memiliki Yang jumlah besar. emas yang lebih besar gitu ya. Akhirnya orang punya kesadaran ya. Selama ini konsumtif ya, menghabiskan uang di mall dan apa ya, akhirnya kita sudah mulai menabung emas. Jazakumullah khair ikhwafillah atas kehadirannya di studio Andalusia Indonesia. Kita cinta Indonesia. Di negeri ini ada emas seperti Freeport ya. Iya. Iya. Yang kita nggak tahu kemana emasnya. Kemana Tapi kita berharap mudah-mudahan negeri yang kita cinta ini dengan nikmat yang telah Allah bentangkan ya, yang ada di dalam buminya, di hamparan bumi Nusantara ini, dan di antaranya adalah emas. Kemudian masyarakat juga sudah mulai ya menyadari betapa pentingnya investasi emas ini. Dan jangan lupa kalau sudah nisabnya keluarkan zakatnya. Nah, dan mudah-mudahan zakat kita itu bermanfaat untuk masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih. Semoga mulai malam ini dan seterusnya kita juga sudah berpikir betapa luar biasanya ketika kita berinvestasi emas ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita untuk memiliki ini lalu mengeluarkan zakat dari apa yang kita miliki tersebut. Karena semuanya ini adalah titipan yang suatu saat akan kita pertanggungjawabkan. Lebih dan kurang kami berempat minta maaf. Mudah-mudahan sahabat semua yang ada di rumah, ayah bunda yang ada di rumah dalam kondisi sehat walafiat, semoga dengan nikmat sehat semakin taat, dan semoga Allah mudahkan rezekinya. Kalau rezeki kita sempit, Allah lapangkan. Kalau rezeki kita jauh, kemudian Allah dekatkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.